Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Imam, Khatib dan Bilal Masjid Ridwaniyah Jalan Panglima ini, serta para guru-guru, alim ulama yang berhadir pada subuh hari ini, serta juga seluruh anggota Baikir Subuhan yang alhamdulillah juga bisa berhadir pada subuh hari ini. Namun nampaknya agak berkurang jamaahnya karena mungkin suasana hujan tadi sebelum subuh ya, sebelum azan. Jadi mungkin jamaah kita, anggota-anggota kami yang dari jauh tidak bisa berhadir. Biasanya agak ramai dari hari ini ya. Nanti subuhnya agak berkurang, tapi alhamdulillah ya, sebagian kawan-kawan masih bisa berhadir. Kemudian salawat serta salam tidak lupa pula kita curahkan pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang mulia, baiklah, tadi sudah kita dengarkan sambutan ataupun perkenalan dari ketua kita yaitu Abi Azhar tentang Baikir Subuhan, yang mana Baikir Subuhan ini adalah kami punya program yaitu setiap subuh minggu untuk sholat berjamaah di masjid-masjid yang berbeda, tapi subuh lain itu tetap berjamaah di masjid tempat kami tinggal ya, cuma hanya seminggu sekali. Jadi sudah episode yang ke-205 tadi ya. Alhamdulillah, nampaknya kalau masjid Kuala Tungkal ini sudah keliling ya. Nampaknya sudah kami kunjungi semua. Bahkan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali sudah ya. Jadi kami pun semenjak bergabung di Baikir Subuhan ini kurang lebih 1 tahun. Alhamdulillah, rasanya ada rasa enak lah gitu ya. Nah, jadi merasa enak bergabung di Baikir Subuhan ini, sehingga kami alhamdulillah istiqomah juga bisa bergabung di Baikir Subuhan ini. Mudah-mudahan nampaknya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita raih dalam Baikir Subuhan ini. Jadi Baikir Subuhan ini tidak membatasi siapa yang ingin bergabung gitu, baik yang dari pedagang ya, dari ustadz-ustadz ataupun dari pelajar, tapi kebanyakan dari anak-anak muda yang bergabung di Baikir Subuhan ini. Alhamdulillah. Baiklah hadirin sekalian jamaah salat subuh yang mulia, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Sulamut Taufiq ya. Di situ dijelaskan, kata Rasulullah, aqillu minadz dzunub ya, sedikitkanlah daripada berbuat dosa, niscaya kamu akan mudah nanti untuk sakaratul maut ya. Karena yang namanya sakaratul maut itu luar biasa ya Bapak-bapak hadirin sekalian, mungkin ada ibu-ibunya juga. Ketika kita sakaratul maut, apalagi kalau kita banyak punya dosa, itu adalah titik terakhir. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang akhir perkataannya bisa mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, niscaya orang itu masuk surga. Tetapi bukan semudah itu mengucapkan la ilaha illallah ketika kita ingin sakaratul maut. Makanya Nabi mengatakan, sedikitkanlah berbuat dosa, kata Nabi, niscaya kamu akan mudah nanti menghadapi sakaratul maut. Di dalam kitab itu dijelaskan
ketika kita ingin menghadapi sakaratul maut itu banyak sekali godaan, ya, rintangan yang kita hadapi. Bahkan yang namanya iblis, yang namanya syaitan itu bagaimana menggoda kita supaya kita matinya itu su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak beriman. Tapi kalau kita banyak sekali mengurangi dosa tadi, insyaallah ya, mudah-mudahan sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu iblis merayu dan menggoda kita bagaimana supaya kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan di dalam kitab Aqidatun Najin itu dijelaskan, ketika itu setan menjelma seperti orang tua kita, datang ketika kita ingin sakaratul maut itu menggoda. Wahai anakku, katanya, dak, akuilah. Ketika itu kita sangat haus sekali. Bahkan dalam kitab Aqidatun Najin itu dijelaskan, saking hausnya kita ketika hendak sakaratul maut itu, seandainya nih diibaratkan ya, selang itu sebesar drum, selang itu sebesar drum, kemudian dialirkan ke laut, dimasukkan ke tenggorokan kita, seakan-akan tidak akan berhenti haus kita, tidak akan cukup untuk menghentikan haus kita ketika sakaratul maut itu. Lalu ketika itu kita sangat kehausan sekali, datanglah yang namanya syaitan tadi menggoda kita, bawa seceret air. Nah, sedangkan kita haus sekali ya. Seandainya selang dimasukkan sebesar drum itu ke tenggorokan kita, tidak akan menghentikan dahaga kita haus tadi. Datang setan bawa seceret air. Wahai anak, setan itu menyerupai seperti orang tua kita, persis seperti orang tua kita. Wahai anakku, katanya, dak, mau dak kau minum? Ini ya, bapak bawakan air, mama bawakan air. Tapi kalau kau mau minum, syaratnya akuilah. Itu ada setan di depan, ya, yang mengaku, akui aku ini sebagai Tuhanmu, katanya, dak, akui aku sebagai Tuhanmu. Kalau kita tidak kuat iman, ya, karena Allah itu kan tidak ada yang bisa menyerupai, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa menyerupai Allah itu sesuatu. Kalau kurang-kurang iman kita bisa mengakui ya bahwa itu adalah Tuhan kita. Tapi kalau kita kuat iman, insyaallah kita tidak akan mengakui itu sebagai Tuhan kita. Nah, jadi kalau kurang-kurang iman bisa kita kena saking hausnya tadi ya, datang setan bawakan air seceret. Kalau mau air, katanya, akuilah aku ini sebagai Tuhanmu. Orang tua kita yang membenarkan deh, orang tua kita membenarkan, iya nak, katanya, dak, akuilah dia itu sebagai Tuhanmu. Ada setan juga yang menjelma seperti orang tua kita. Nah, itulah dahsyatnya godaan-godaan ketika kita sakaratul maut. Makanya kata Nabi, kalau ingin selamat sakaratul maut, aqillu minaz dzunub, ya, sedikitkanlah daripada berbuat dosa. Yang namanya dosa ini banyak sekali ya sumbernya itu. Pertama, kadang-kadang ada dosa itu yang sumbernya daripada mata kita ya. Nah, mata kita ya, dalam kegiatan sehari-hari, kadang-kadang apalagi sekarang ini, mata tuh sering sekali membawa kepada perbuatan dosa. Kadang-kadang kita di kamar pun sendiri bisa ya, dengan adanya HP. Anak-anak muda ya, hati-hati nih, buka HP ya, klik, tinggal minta apa sih itu ada ya, atau minta foto-foto yang tidak ada baju tuh ya, foto-foto porno dan sebagainya, itu dosa mata tuh ya. Jadi hati-hati anak muda. Jadi kalau HP itu gunakanlah untuk kebaikan-kebaikan ya. Di HP itu banyak tuh ceramah-ceramah, ada juga ya, ada tausiah, ada yang ngaji dan sebagainya. Tapi banyak juga yang jelek-jelek ya, yang menimbulkan kita untuk berbuat maksiat. Itu dosa dari mata. Memandang kepada wanita yang bukan muhrim ya, dengan menimbulkan syahwat, itu juga dosa yang terbit daripada mata. Itu harus kita jauhkan. Mudah-mudahan ya bisa kita untuk menghindarinya. Juga kadang-kadang dosa ini bisa terbit daripada tangan kita ya. Jadi semua anggota tubuh kita ini bisa melakukan dosa. Makanya sedikitkan, kata Nabi, daripada berbuat dosa. Tangan kadang-kadang bisa juga ya, mencuri punya orang, menyakiti kawan ya, dan sebagainya. Itu dosa daripada tangan. Kaki juga sumber dosa kalau kita tidak bisa mengontrolnya. Kadang-kadang kaki ya, berjalan untuk berbuat
menuju kepada perbuatan maksiat. Alhamdulillah kalau kita bisa menggunakannya untuk kebaikan seperti subuh ini lah. Jadikan Allah kita kaki, kita syukuri, kita menuju Baitullah ataupun tempat beribadah kepada Allah, rumah-rumah Allah ya. Seperti setiap subuh minggu ya, alhamdulillah kawan-kawan bisa untuk mengikuti Baiker Subuhan ini. Jadi jamaah di sini yang ingin bergabung ya Baiker Subuhan silahkan. Tidak pilih ya tak? Mau pegawai negeri, mau pedagang, mau rakyat biasa ya. Insyaallah sama-sama kita bisa menyiarkan ajaran-ajaran agama Allah ya. Jadi dosa tadi bisa juga timbulnya daripada kaki. Kemudian ada dosa yang menyebabkan seluruh tubuh kita ikut berdosa ya. Baik tangan, mata, kaki itu ikut melakukan dosa. Dosa apa itu? Yaitu dosa namanya aqul walidain ya. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini sangat luar biasa ya. Kalau bisa kita na'udzubillah jangan sampai berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Karena kalau berbuat durhaka kepada kedua orang tua, baik kaki, mata, tangan, semuanya ikut serta ya. Nah, karena durhaka kepada kedua orang tua ini adalah merupakan salah satu merupakan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis Nabi mengatakan, kata Nabi, ridha Allah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah itu terletak kepada keridaan kedua orang tua kita, dan murkanya Allah juga terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita. Jadi nauzubillah jangan sampai kita berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita masih hidup ya, masih bisa kita untuk berbakti kepadanya. Karena di dalam hadis itu juga mengatakan la tadkhulul malaikatu baitan fihi ya, di dalamnya itu rumah, la tadkhulul malaikatu baitan, tidak akan masuk malaikat itu ke suatu rumah yang mana di dalam rumah itu pertama suratun ya, ada gambar. Dalam rumah itu ada gambar-gambar, cuman gambar bukan gambar yang itu ya, gambar yang biasa kita pajang itu kan gambar itu gambar yang huruf timbul ya. Seperti kalau kita raba tuh dia terasa gitu beda antara dasar dengan ukiran-ukiran itu. Seperti itu gambar-gambar seperti itu malaikat tidak akan masuk ya ke rumah kita. Kalau malaikat tidak akan masuk ya, tentu sebaliknya ya, setan-setan lah yang akan bersarang di rumah kita itu. Jadi kalau ada di rumah kita gambar-gambar yang kira-kira seperti huruf timbul itu, kalau gambar-gambar yang biasa tidak, yang dicuci di Bali foto itu tidaklah ya, itu gambar biasa. Namun gambar-gambar ukiran gitu, itu malaikat tidak akan masuk ya. Kemudian au suratun ya, au kalbun, atau di rumahnya itu ada punya anjing, nah, malaikat tidak akan masuk. Fihi suratun au kalbun, atau punya anjing. Jadi kalau kita di rumah pelihara anjing ya, itu malaikat tak akan masuk ke rumah kita ya. Nauzubillah ya dak. Nah, jadi kalau bisa ya dak, orang Islam kita kalau pelihara anjing pun agak jauh lah naruhnya dak, atau di kebun kah di mana itu ya. Karena malaikat tidak akan masuk. Kalau malaikat tidak akan masuk, tentu setan yang akan bersarang di rumah kita. Nauzubillah. Yang ketiga itulah tadi, malaikat yang tidak akan masuk ke rumah itu orang, yaitu di rumah itu aqul walidain. Ada orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi sekarang kadang-kadang ya orang tua dijadikan seperti pembantu ya. Orang tua enak-enak tinggal di kampung, kadang ya dipanggil oleh anaknya, mak, daripada mama tinggal di kampung ini sendirian ya, ikut aku jalan ke Tungkal ya, atau ke kota gitu. Di rumah tuh sepi juga, ada orang, anak cuma berdua kan. Nah, kata mamanya, biarlah mama di sini ya, di kampung ini enak sudah ya tinggalnya. Dak lah mak, kami di kampung ini susah juga nak nengok kadang-kadang tuh jauh ya. Daripada mama sendiri ikut kami aja lah ke kota gitu, ke Tungkal kan rumah mama ini jual. Dia hanya dipujuk-pujukin mamanya maulah ya, jual rumah di kampung, ikutlah anaknya ke kota gitu kan. Sampai ke kota rupanya mamanya mulailah hari demi hari ya, suaminya sibuk ke kantor, yang istri juga sibuk pergi ke kantor ya. Mak, tolong mak ya nanti itu
sayur-sayuran ada di kulkas, nanti masak mak ya. Kami titip anak mak ya. Jadi akhirnya mamanya setiap hari tukang masak, ya dah, tukang sapu di rumah, jadi pembantu jagakan anaknya. Dia kadang-kadang berangkat pagi, ya dah, sore baru balik. Suami begitu juga, istri begitu juga. Akhirnya mamanya jadi pembantu. Dia secara langsung ya menjadikan orang tua sebagai pembantu. Akhirnya orang tua mau pulang kampung pun tidak bisa lagi, rumah sudah dijual kan di kampung ya. Nah itu nauzubillah ya. Jadi kalau kita jadi anak, janganlah kita memerintahkan kepada orang tua, apalagi menyuruh-nyuruh orang tua seperti pembantu itu, nauzubillah ya. Durhaka kita nanti kepada kedua orang tua. Tapi kalau orang tuanya sendiri yang mau, tidak masalah ya. Biar anak mama yang masak ya. Mama ada kerja juga, biarlah mama yang jagakan anaknya ya. Dia sendiri mau, karena mama ini kalau ada kerjaan suntuk ya. Kadang ada juga orang tua seperti itu kan. Dia mau sendiri, kita tanpa menyuruh ya. Itu bukan kita namanya. Tapi kalau kita yang memerintahkan orang tua, suruh ini, suruh itu ya. Nauzubillah, takut nanti kalau kita durhaka kepada kedua orang tua. Karena kalau durhaka kepada kedua orang tua itu Allah akan murka kepada kita ya. Nah, itu nampak. Jadi kata Rasulullah, sedikitkanlah daripada berbuat dosa tadi. Kemudian yang kedua kata Nabi, sedikitkanlah daripada berhutang ya. Boleh berhutang tapi sedikitkan kata Nabi ya. Minimal itu kalau bisa sebelum kita meninggal dunia hutang kita sudah lunas. Kenapa? Niscaya kata Nabi, kalau kamu sedikit hutang, kamu akan hidup merdeka. Merdeka itu istilahnya bebas ya. Kita tidak diburu-buru oleh orang lain ya. Apalagi kalau kita banyak punya hutang kan, kadang-kadang setiap hari datang ya. Apa namanya, kalau yang dialir tuh kolektor ya. Kadang-kadang penagihnya, kita kan tidak tenang, tidak merdeka, selalu diburu-buru oleh penagih hutang tadi. Jadi kalau kamu sedikit hutang kata Nabi, insyaallah kamu akan merdeka, kamu akan bebas ya. Apalagi kalau kita sampai hutang terbawa mati ya, nauzubillah. Karena hutang ini seperti kita lihat kan, saudara-saudara kita yang meninggal dunia ya, kalau ada sangkut hutang piutang itu ya, maka bisa berurusan dengan ahli warisnya. Karena hutang itu tidak bisa dibebaskan sampai mati, nanti kita masih ditagih ya. Kalau kita tidak bisa bayar waktu hidup, mati nanti jadi beban kita itu. Nauzubillah ya. Jadi hanya sedikitkah memang program kami ini tidak lama begitu ya, hanya tausiah kultum sedikit menjelang siang sehabis sholat subuh, antara 7 menit 5 menit ya. Jadi hanya inilah yang dapat kami sampaikan sedikit untuk subuh hari ini, sekedar mengisi waktu kita. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Memang setiap subuh minggu ini tausiah-tausiahnya berbeda-beda ya. Ustaz-ustaz yang akan menyampaikan itu alhamdulillah bisa kita setiap subuh minggu mendapatkan ilmu-ilmu daripada guru-guru kita yang menyampaikan tausiah itu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada subuh hari ini, terlebih kurang sekali lagi mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.